kita terus-menerus meninggalkan pertanian, kita akan tergantung sama orang lain, daerah lain untuk mencukupi kebutuhan pangan ya. Kita kan kebutuhan pokok tetap yang pertama itu adalah pangan. Jadi ketika kita tidak bisa memproduksi pangan kita sendiri karena memang tidak ada lahan gitu, ya kita akan tidak bisa stabil. Bali dan pertanian seperti dua hal yang tak bisa dipisahkan. Sebelum masyhur namanya karena pariwisata, masyarakat Pulau Dewata dikenal hidup dan menggantungkan diri pada usaha bercocok tanam. Subak, sistem pertanian dan irigasi warisan leluhur masyarakat Bali, menjadi manifestasi bagaimana warga di sana menggarap lahan pertanian dengan serius dan terstruktur. Bagi penganut Hindu di Bali, lahan pertanian merupakan bagian dari filosofi Trihita Karana. Inilah tiga keseimbangan antara Tuhan, manusia, dan alam sebagai sumber kehidupan. Namun, kian hari, sistem pertanian di Bali mengalami banyak tantangan. Yang paling kentara adalah berkurangnya lahan pertanian karena alih fungsi lahan. Salah satu yang terparah terjadi di ibu kota, Denpasar. Kalau lahan pertanian, namanya juga daerah perkotaan, daerah urban, memang alih fungsi lahannya semakin meningkat ya dari tahun ke tahun. Dari data terakhir, dari tahun 2000-an sampai sekarang 2023, kalau kita lihat 5 tahun terakhir, sekitar 22% sudah berkurang lahan pertanian. Subak Sembung di Desa Peguyangan menjadi saksi masifnya alih fungsi lahan di Bali. Selama beberapa tahun terakhir, Subak ini mengalami pengurangan luas lahan yang cukup signifikan. Pada era 1990-an, Subak Sembung memiliki luas 205 hektar. Namun saat ini tersisa 100 hektar saja. Dampaknya jelas sudah kekurangan, artinya untuk pemilik tanah itu kan dulunya punya tanah, sekarang dijual, otomatis kan pekerjaannya sudah hilang. Itu yang pertama itu. Yang kedua, jelas sudah penghasilan tidak ada, kan berkurang gitu. Menurut Nyoman Darna, yang juga penyarian atau sekretaris Subak Sembung, banyak lahan persawahan di sana yang berubah menjadi kafling perumahan. Pak, supaya pemerintah lebih tegas lagi untuk melarang pembangunan yang artinya orang dari luar, kalau pemilik, kalau dia tidak punya tempat di rumahnya, dikasih dia tempat, artinya karena tidak bisa beli lagi kan di sawahnya dia bikin rumah. Kalau orang lain umpamanya membeli untuk dikapling gitu umpamanya, bahasa kerennya sekarang, kalau bisa itu jangan. Keresahan itu juga yang dirasakan oleh Niwayan Purnami Rusadi. Perempuan kelahiran Denpasar 21 Desember 1991 ini merasa sistem pertanian modern di perkotaan yang tak bergantung pada lahan yang luas harus mulai dikembangkan. Purnami Rusadi atau akrab disapa Emik kemudian mulai membudidayakan jamur tiram pada 2009 sebagai alternatif pertanian di perkotaan. Jamur ini tidak perlu lahan yang luas, tidak perlu lahan yang subur karena mereka bisa ditanam dengan sistem bertingkat verticulture seperti itu. Kemudian dekat dengan pasar. Jadi kita di Denpasar ini kan pangsa pasarnya sangat terbuka lebar ya untuk jamur tiram dan mungkin komoditas lainnya juga, beberapa komoditas pertanian lainnya. Emik bercerita, awalnya mendapat pelatihan budidaya jamur dari Dinas Pertanian Kota Denpasar saat menjabat Ketua Karang Taruna Desa Peguyangan Kaja.
Prospek penjualan jamur menurutnya menjanjikan, membuatnya ingin serius membudidayakan jamur tiram. Dia berupa hewan yang terlihat, yang Kini, Emik berganti mengajarkan teknik budidaya jamur kepada anggota Karang Taruna generasi selanjutnya. Ini ya Pak ya, sehari-hari kita jualan, karena jamur itu kan beda dengan jenis sayuran yang lain. Kalau perannya Emik ya kepada anak-anak muda di Desa Pegoyang Kajo ini sangat berperan sekali karena selalu memotivasi, artinya bagaimana kita menumbuhkan UMKM di Desa Pegoyang Kajo, dan Emik itu memang ya semangatnya tinggi sekali. Meski saat memulai usaha budidaya jamur tiram usianya masih cukup belia, yakni baru lulus SMA, Emik tak malu menyebut dirinya sebagai petani jamur. Rasa penasaran dan kecintaan akan budidaya jamur bahkan membawanya pergi belajar hingga jenjang S3 di Fakultas Pertanian Universitas Udayana di Bali. Jadi bagaimana pertanian itu tidak hanya dipandang sebagai salah satu sistem yang kotor seperti itu ya, melelahkan gitu, dan juga panas misalnya identik dengan lumpur gitu. Ada banyak sekali jenis pertanian-pertanian dengan komoditasnya yang bisa dikembangkan seperti itu. Menurut Emik, membudidayakan jamur tiram tidaklah sulit. Petani hanya perlu menjaga kelembapan kumbung atau ruangan tempat budidaya jamur. Agar tumbuh maksimal, jamur juga perlu disiram 2 kali sehari, biasanya pada pagi dan sore hari. Untuk budidaya jamur itu yang pertama harus kita cek adalah suhu dan kelembaban. Ya, jadi kalau untuk Denpasar sendiri meskipun satu ibu kota gitu kan, tapi antara Denpasar Utara, Denpasar Barat, Timur, Selatan itu beda-beda. Hasil tumbuhnya akan berbeda. Setiap kalau suhunya itu lebih tinggi, otomatis biasanya hasil panennya akan lebih rendah. Untuk membantu menjaga kelembapan, Emik membuat kolam-kolam lele di sekitar kumbung jamur. Selain bisa memanen cuan dari kedua usaha budidaya itu, Emik bisa memanfaatkan air kolam lele sebagai nutrisi atau pupuk cair alami untuk jamur tiram. Kalau kita lihat di sini air dari ikan lele yang sudah mau dikuras itu airnya kita tidak buang begitu saja, tapi kita bisa pakai penyiraman di bawah di lantai jamur seperti itu. Jamur tiram bisa dipanen 45 hari setelah masa penanaman. Satu media tanam atau backlog jamur bisa 3-4 kali panen dalam 1 kali masa produktif yang biasanya berdurasi 3 bulan. Kalau di sini, di biji jamur itu hasilnya rata-rata 400 gram dalam 3 bulan. Tapi kalau di beda tempat saya pernah nyoba di daerah Pupuan Tabanan, daerahnya lebih tinggi, suhunya juga lebih rendah, sana kawasan dingin, itu hasilnya sampai 900 gram. Tapi memang kualitas jamurnya itu beda. Di sana kadar airnya lebih tinggi, makanya dia berat jamurnya, tapi daya tahannya cepat busuk, daya tahannya lebih rendah, jadi cepat busuk, cepat berair jamurnya. Menurut perhitungan dan pengalaman Emik, per 1000 backlog jamur bisa mendatangkan keuntungan bersih 2 juta hingga 3 juta rupiah per 3 bulan. Keuntungan berkali lipat akan bisa didapat pada musim hujan karena jamur tiram bisa tumbuh dan dipanen dengan maksimal. Perhitungannya adalah per 1000 backlog itu rata-rata keuntungan bersih ya yang didapatkan oleh petani apabila panennya 400 gram tadi adalah sekitar 2 juta rupiah per 3 bulan. Jadi kalau untuk sebagai bayangan, karena informasinya akan berbeda. Dulu ketika 2009 saya pertama kali belajar jamur, di beberapa buku seperti itu ada yang menuliskan bahwa hasil panen per backlog itu sampai 1 kilo. Ya mungkin daerahnya berbeda. Yang saya rasakan dampak ekonominya sih nggak di saya aja ya sebagai petani jamur tiram gitu. Jadi ketika beberapa petani jamur tiram ini tumbuh ya, menjamur gitu kan, pembuat backlog itu juga semakin banyak ya. Tidak hanya di Denpasar, ada juga baru-baru muncul di beberapa kabupaten yang lain.
Bagi Niwayan Purnami Rusadi atau Emik, budidaya jamur tak hanya menguntungkan diri sendiri, tetapi juga bisa membuka peluang berkembangnya ekonomi sirkular. Di Hulu misalnya, masifnya budidaya jamur tiram seperti bee jamur milik Emik bisa mendatangkan berkah bagi perajin backlog atau media tanam. Yang saya rasakan dampak ekonominya sih nggak di saya aja ya sebagai petani jamur tiram gitu. Jadi ketika beberapa petani jamur tiram ini tumbuh ya, menjamur gitu kan, pembuat backlog itu juga semakin banyak ya. Tidak hanya di Denpasar, ada juga baru-baru muncul di beberapa kabupaten yang lain. Dan bukan nggak dikirim. Wayan Riknya mencicipi manisnya cipratan keuntungan dari usaha budidaya jamur tiram di Bali beberapa tahun terakhir. Pria parubaya ini sudah 14 tahun bekerja sebagai pembuat backlog. Penjualannya semakin meningkat pada saat marak tren gaya hidup vegetarian yang membuat sebagian masyarakat memilih jamur tiram sebagai bahan olahan pengganti daging. Dari awal konsep saya untuk mengembangkan bisnis yang namanya jamur. Jamur ini kan sayuran. Banyak orang beralih dari daging ke sayur. Begitu. Karena apa? Apa penyebab motivasi saya mengembangkan usaha seperti ini? Karena usaha saya ini produknya habis pakai. Ketika orang beli, terus diolah, besoknya 2 harinya lagi pasti beli lagi. Backlog atau media tanam jamur tiram terbuat dari campuran serbuk kayu, dedak, kalsium, dan tepung terigu. Bahan-bahan itu dicampur, lalu ditambahkan air. Pak Wayan, ini kalau medianya sendiri, serbuk-serbuknya ini kayunya harus kayu khusus atau seperti apa, Pak? Kayunya campuran, tapi dominannya kayu albesia. Kayu albasia. Albesia. Kenapa, Pak, dipilih kayu albasia itu? Karena albesia kan ringan, tidak bergetah. Kalau kayu yang bergetah, nanti itu yang menyebabkan jamurnya banyak gagalnya. Campuran tersebut kemudian dimasukkan dan dipadatkan dalam plastik berbahan PP dengan ukuran 18, ketebalan 0,8 dan panjang 37 cm. Ini kayak gini kurang padat apa gimana, Pak? Kurang padat. Kurang padat ya, Ya, oke. kalau kurang padat nanti tumbuh jamurnya mau bagus, cuma kurang penghasil, hasilnya jadi Kurang kurang bagus. maksimal. Oke, Nah, harus kalau- terbiasa dulu ya, Pak ya. Ya, kalau lembek nanti tumbuh sekali sudah cuma 2 kali. Kalau ini bisa tumbuh sampai 4 kali, 5 kali. Oke. Begitu. Agar hasil panen jamur tiram dalam satu backlog lebih maksimal, Wayan Riknya membuat alat pres khusus untuk memadatkan backlog. Oke, Pak, berarti tadi setelah di-press backlognya, prosesnya setelah itu apa, Pak? Setelah itu kita masukkan ke dalam tempat sterilisasi. Masukkan, kebetulan tempat sterilisasi saya yaitu sebanyak 2.200. Ini akan dikukus berarti ya, Pak ya? Kalau istilah Balinya dikukus, kalau bahasa jamurnya sterilisasi. Selama berapa lama? Selama 8 jam. 8 Dari jam. jam 9 pagi sampai jam 6. Suhunya harus Suhunya berapa, Pak? dengan kepanasan 100 derajat, Celcius. tidak boleh kurang. Tidak boleh kurang. Setelah disterilkan, backlog jamur dimasukkan ke ruangan inokulasi. Pada tahap ini, Riknya memasukkan bibit jamur F3 yang nantinya akan tumbuh menjadi jamur tiram. Backlog kemudian siap dipasarkan. Sebuah backlog dijual Rp3.500. Meski keuntungan dari penjualan sebuah backlog tak seberapa, Riknya menyebut bisa hidup dan menyekolahkan anak-anaknya dari usaha yang ia jalankan ini. Kalau per bijinya hitung-hitungan saya, per biji dengan modal 1.700 dengan jualnya 3,5. Berapa udah untungnya?
pekerjaan saya dari 14 tahun cuma ini aja. Jual jamur, bikin backlog. Begitu. Bahkan saya pernah ngirim ke Toraja backlognya ini ke Taro. Pernah. Sementara itu, di hilir, jamur tiram hasil budidaya ini bisa menjadi bahan tambahan bagi pelaku UMKM, khususnya di bidang kuliner, untuk berinovasi dalam produk makanannya. Hal itu juga dilakukan Komang Sugiantara. Pemilik warung sate Kakul khas Bali ini menambahkan varian sate jamur dan jamur crispy pada pilihan menunya. Sate Kakul adalah makanan khas Bali yang terbuat dari kerang darah. Nah terus sering berjalan waktu, lagi juga tambah ini sate apa sih selain sate kakul, sate ikan, sate yang udah biasa, sate ayam udah biasa. Nah pada saat 2015 itu ada satu event gitu, ada satu event itu yang memang mengharuskan tuh menjual olahan yang memang dari pertanian gitu. Nah terpecahlah pikiran bagaimana kalau seandainya sate jamur gitu loh, jadi bahannya jamur itu diolah menjadi sate. Nah dari sanalah mulai menjual sate jamur. Hasil budidaya jamur milik Emik juga terserap dari bisnis lain yang lebih masif. Restoran waralaba atau kafe yang memiliki konsep jejamuran misalnya. Dwi Antara, pemilik usaha Balibu Jamur, sudah beberapa tahun terakhir bergantung pada pasokan jamur dari Emik dan petani tradisional lain di Denpasar. Setiap hari, ia biasa membeli 10 hingga 15 kg jamur tiram dari Emik seorang. Kita lebih senang dengan petani lokal karena barangnya langsung tumbuh, dipanen sore itu, paginya dikirim ke kita, jadi dia lebih fresh. Kalau serapan kita sebulan rata-rata pemakaian 500 kg dalam sebulan, hampir setengah ton lah. Dwi bercerita, olahan jamur tiram memiliki pangsa pasar tersendiri. Tekstur jamur tiram yang bisa dikreasikan menjadi beragam olahan bisa menarik pembeli yang kebanyakan anak-anak, remaja, atau keluarga muda. Kalau hasilnya sih nggak begitu banyak aku tahu ya, tapi emang aku sama suami emang suka jamur sih. Kalau aku memang jamur tiram biasanya kalaupun masak sendiri juga emang di blender tepung gini, atau enggak aku tumis biasa. Emang suka jamur sih. Kalau jamur dari jamur emang aku lebih suka jamur tiram karena lebih bisa diolah sama makanan yang lain. Juga ya viral ya. Terus jamur apa lagi? Jamur setangke. Aduh Ima, menangani jamur waktu itu belum banyak. Kalau di Denpasar baru ada. Mbak Emi ini sebenarnya sudah cukup lama. Jadi penggerak utama dari awal, dari tahun kalau tidak salah 2009-an ya, mereka mulai mengembangkan jamur ya. Kemudian ada hasil ya. Kemudian Mbak Emi juga sebagai tokoh di desanya atau di kelurahannya bisa mengembangkan, memberi dampak kepada daerah sekitarnya dan daerah-daerah lainnya di sekitar kota. Saat pembuatan misalnya pegawainya itu kan kena asap rokok. Gairah untuk menciptakan ekonomi sirkular dari budidaya jamur tiram selalu ditularkan oleh Niwayan Purnami Rusadi atau Emik, khususnya kepada anak-anak muda. Berbekal ilmu yang didapat dari bangku kuliah jenjang S2, Emik kini mengajar di beberapa universitas di Bali. Baginya, anak muda adalah tumpuan untuk keberlanjutan sektor pertanian di Pulau Dewata. Ia sangat mengapresiasi mahasiswa yang mau belajar dan memilih jurusan pertanian. Fakultas atau mungkin yang belajar tentang pertanian itu mungkin dipandang sebelah mata gitu. Tapi sebenarnya kesempatannya sangat banyak. Misalnya, kalau kita berbicara aja soal beasiswa,
beasiswa di pertanian itu kalau memang kita jeli ya, itu kesempatannya sangat banyak banget. Tak hanya mengajar di berbagai kampus, Emik juga membuka lebar-lebar punggung jamurnya bagi siapa saja yang berkunjung. Tak jarang warga datang untuk belajar. Kadang ada pula pelajar atau mahasiswa magang dan melakukan penelitian tentang jamur tiram. Kalau harga backlog ini masih ini ya, tidak mengalami. Menurut saya sendiri ini sangat menarik banget ya, karena kan jamur ini dia nggak perlu tempat yang lahan yang luas gitu, dan dia bisa disusun secara vertikal, jadi cocok juga buat para petani yang memang nggak punya lahan gitu sendiri. Kebetulan kami juga berlima sangat tertarik untuk magang di tempat jamur, karena menurut kami jamur ini menarik karena jamur itu tidak memerlukan lahan yang cukup luas untuk budidayanya itu sendiri. Selain itu juga tadi juga dengar dari Kak Emiknya, dari jamur itu sendiri omsetnya lumayan untuk ke depannya. Berkat keseriusannya melakukan studi dan penelitian tentang pertanian, khususnya budidaya jamur tiram, Emik sempat mendapat beasiswa untuk belajar selama 2 minggu tentang slow food di Milan, Italia. Ia belajar mengenai pentingnya mengetahui asal bahan pangan yang didapat, diolah, dan dikonsumsi sehari-hari. Dari situ saya belajar bahwa makanan lokal di setiap daerah itu unik loh gitu. Jadi kita tidak hanya datang ke satu daerah kita makan yang sama dengan apa yang ada di daerah kita gitu. Cita rasanya, kemudian tampilannya, rasanya itu khas banget di masing-masing daerah. Jadi slow food itu juga kurang lebih belajarnya seperti itu. Peran dan jasa Emik sebagai petani muda yang mau memajukan pertanian kota dan menebarkan ilmu baru tentang budidaya jamur tiram kepada masyarakat luas kerap mendapat penghargaan. Salah satunya penghargaan perempuan berjasa dan berprestasi dari Ibu Negara Iriana Joko Widodo pada peringatan Hari Kartini 2022. Mbak Emi ini sebenarnya sudah cukup lama jadi penggerak utama. Dari awal, dari tahun kalau tidak salah 2009-an ya, mereka mulai mengembangkan jamur ya. Kemudian ada hasil ya. Kemudian Mbak Emi juga sebagai tokoh di desanya atau di kelurahannya bisa mengembangkan, memberi dampak kepada daerah sekitarnya dan daerah-daerah lainnya di sekitar kota. Niwayan Purnami Rusadi juga menjadi salah satu finalis 1 Indonesia Award dari Astra pada 2017. Penghargaan ini ditujukan bagi anak muda yang memegang peran penting dan memberi dampak positif di komunitasnya. Emik bersyukur karena menjadi salah satu finalis 1 Indonesia Award dari Provinsi Bali, membawanya bertemu dan bisa berkolaborasi dengan alumni 1 Indonesia Award yang lain untuk memajukan daerahnya. Yang saya lihat di sini adalah nggak ada persaingan. Jadi justru kita kayak sama-sama belajar apa sih yang teman kita bisa gitu, apa yang bisa kita pelajarin. Jadi ketika kemarin juga sempat kegiatan juga di mangrove ya, waktu itu sama dari Kebun Berseri Astra juga, KBA, dia bilang, Mbak Emi ikut ya, kan suka ngajar tuh. Oh iya boleh deh, jadi ngajakin anak-anak buat main games tentang lingkungan juga. Jadi wah insight baru nih, bapaknya dari lingkungan, saya memang seneng ngajar, jadi apalagi ketemu anak-anak jadi pas lah di situ. Mimpi besar Emik adalah menjadikan pertanian ketahanan pangan yang berdampak secara ekonomi dan sosial bagi warga Bali. Mimpi besarnya, anak-anak muda di Bali tak lagi tersekat dan terhambat menjadi petani yang punya segudang inovasi. Inilah mimpi besar yang berawal dari sepetak kumbung jamur tiram. Kalau kita terus-menerus meninggalkan pertanian, kita akan tergantung sama orang lain, daerah lain untuk mencukupi kebutuhan pangan. Ya,
kita kan kebutuhan pokok tetap yang pertama itu adalah pangan. Jadi ketika kita tidak bisa memproduksi pangan kita sendiri karena memang tidak ada lahan gitu, ya kita akan tidak bisa stabil.